Sebagai seorang business owner ataupun kita seorang leader di dalam sebuah perusahaan ataupun kita seorang profesional yang bekerja di suatu industri atau di suatu bidang. Cuman ketika kita bekerja, ada kalanya kita tuh merasa mandek ya. Jadi misalnya kita berbisnis kayaknya kok omsetnya mandek gitu-gitu aja. Terus kalau misalnya kita seorang profesional, rasanya karirnya sudah di gitu-gitu aja. Yang lebih tinggi ada sih, tapi kok kayaknya nggak pernah naik, nggak pernah ditawarin, nggak pernah dipromosikan. Kenapa bisa gitu? Nah, terus juga ataupun kita seorang leader ya, leader misalnya kita adalah leader di perusahaan asuransi, leader di perusahaan bank gitu ya, seorang manajer gitu kan. Nah, kok kayaknya nggak pernah dipromosikan atau malah ada kecenderungan di demutasi ya. Demutasi itu kayak di demolisasi ya, jadi jabatannya tuh diturunin karena ada kecenderungan orang nggak suka sama kita. Pertanyaannya, kenapa bisa muncul hal demikian? Oke, nah khususnya ini kan di channel distributor bangunan ya, saya bikin berarti untuk teman-teman pengusaha bangunan. Kalau omset kita stuck, mungkin bukan teknik kita yang salah, bukan strategi marketing kita yang kurang agresif mungkin ya. Bisa jadi yang kurang bagus adalah diri kitanya. Oke, so di video kali ini 3 sifat yang 3 atau 4 ya, saya lupa. Pokoknya ada 3 atau 4 sifat yang mau saya bahas yang memang benar-benar harus dihindari oleh seorang kita business owner ataupun kita leader ataupun seorang profesional supaya karir kita itu bisa naik ya, lebih naik, omsetnya bisa lebih naik, dan tentunya hidupnya bisa lebih happy dan lebih bahagia karena orang yang benci kitanya bisa lebih sedikit. Sip, ini dia. Oke, dan di konten kali ini saya mau memberikan sebuah judul, jangan sampai Anda menjadi orang seperti ini. Judulnya aneh ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kepikirnya ini sih. Ya udah, pokoknya kita concern ke topik yang pengen dibahas, yaitu adalah sifat-sifat yang harus dihindari kalau kita pengen sukses. Dan tentunya kita yang punya jabatan-jabatan dan kita pengen lebih happy harus menghindari sifat-sifat ini ya. Oke, pengusaha bangunan, leader ataupun profesional, mari kita mulai. Yang pertama adalah hindari menjadi seorang drama person. Orang yang selalu bahas hal buruk dalam hidupnya, topik apapun jadi drama buat dia. Contoh, ada resto enak loh di kompleks sebelah, coba makan siang, makan di sana yuk. Nggak mau ah, resto itu kan tempat gue diputusin pacar gue waktu itu. Oke, ya ini kayaknya kurang dapat ya. Nah, saya mau cari contoh yang lebih ekstrim. Jadi misalnya drama person ya, cepet baper lah, gampangnya gini ya. Orang-orang yang misalnya gini. Ada orang nih ya, misalnya ini orang nih ya sama karyawan berpapasan. Ketika berpapasan, yang ini mungkin kebetulan lagi bawa botol minum ya, botol minum terus lagi, jadi dia jalan tapi sambil nutup si botol minumnya yang ini. Nah, yang sebelah sini kebetulan dia natap matanya yang lagi bawa botol minum ini, ditatap, tapi karena dia nyapa, yang ini enggak, karena lagi fokus ke botol minum, disangkanya orang yang lagi nyapa ini menganggap orang ini lagi jutek sama orang ini ya, lagi jutek, dan terus dia ngegosipin bahwa orang ini begitu juteknya, orang ini begitu sedihnya, orang ini begitu ngeselin, sampai dibahas kemana-mana. Padahal urusannya hanya tidak menyapa karena orang ini lagi fokus tutup botol minum. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi urusan-urusan simpel tuh kadang-kadang jadi gede gara-gara orangnya suka berdrama ria, cepet tersinggung, cepet baper, cepet kesel, cepet naik darah. Oke, dan ketika ada orang-orang seperti ini di kantor,
Kalau statusnya karyawan, maybe harus direhabilitasi terlebih dahulu, alias dipanggil ya, dipanggil, ditegur gitu kan, diingetin gitu. Tapi kalau kitanya leader yang seperti ini, kayaknya kita harus ke psikolog deh, karena ciri-ciri seorang leader yang mungkin lagi depresi, yang lagi stres, dia cepet baper teman-teman ya. Saya sih menyarankan ya, tekanan, masalah itu pasti selalu ada kita hadapi ya, apalagi kita seorang leader. Udah ngurusin, mungkin kita adalah kepala keluarga, ngurusin berbagai macam hal hidup di rumah, kemudian kita juga seorang pimpinan di kantor, urusan yang harus kita beresin tuh banyak banget. Mungkin dari ngomongin marketing, operasional, salesmanship, terus ada ngomongin juga kayak financial, ada juga ngomongin branding mungkin di sana. Jadi banyak banget, belum sampai ke orang-orangnya harus trainingnya seperti apa, ngeliatin prosesnya seperti apa. Benar-benar banyak teman-teman. Jadi as a leader, kalau memang kita punya sifat-sifat yang suka berdrama ria, cepat baper, kesel dan segala macam, bukan dengan melampiaskan ke karyawan kita, ya, dimarah-marahin karyawan kitanya gitu, tapi kita harus cari orang yang ahli dah, cari orang yang ahli yang bisa membantu kita menerapi kita punya psikologi sehingga performa kita bisa lebih maksimal, ya. Sip ya. Next, yang berikutnya adalah sifat yang harus hindari, itu adalah sok tahu. Baik kita leader, profesional ataupun kita business owner, orang yang selalu nunjukin betapa pintarnya dia, meskipun sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa. Banyak orang yang kayak gini, nggak ngerti, ngototan dan nggak mau kalah. Nah ini teman-teman, kalau misalnya sok tahu itu sebenarnya nggak bagus, karena orang jadi segan sama kita. Kita business owner orang yang sok tahu, evenly kita punya otoritas, punya kekuasaan, tapi kita orang yang sok tahu, maka karyawan sebenarnya gini, yang lebih jago siapa sih? Business owner apa karyawan? Menurut Anda yang lebih jago siapa? Secara penguasaan, secara generalis, bisa jadi business owner lebih jago ya. Tapi kalau ngomongin spesialis, bisa karyawan lebih jago. Karena kan mereka yang eksekusi, mereka yang lebih ngerti problema di lapangan, mereka lebih ngerti cara mengatasinya. Cuma kalau kitanya orang yang so tahu, diberikan masukan yang akurasinya tinggi banget, yang pemecahan masalahnya bagus banget, tapi karena kitanya sok tahu, langsung muncul yang namanya mental block, langsung menyanggah solusi yang ditawarkan oleh tim kita, di mana solusi itu sebenarnya bagus banget ya. Jangan sampai terjadi kayak kasusnya Nokia versus Android gitu. Gara-gara Nokia-nya merasa berlaku, kita udah nyaman, Android-nya tiba-tiba naik daun, Nokia-nya kegilas dan sekarang jadi tutup. BlackBerry itu mengalami kasus yang sama, di mana waktu itu saya lupa kasusnya apalah, tapi begitu dia tawarin sebuah kesempatan, namun karena BlackBerry-nya merasa sudah di puncak kejayaan dan dia pun merasa tidak mungkin dikalahkan oleh sesuatu yang lain. Awal mulanya itu dari sok tahu sih ya, dan sok tahunya kebetulan dimiliki oleh pimpinan atau leader yang punya sifat ini ya, ini nih, punya sifat ini nih, sok tahu ini nih ya, nyebelin banget kan punya sifat leader gitu. Profesional, karyawan kita masih bisa atasin, tapi kalau leader, waduh, silakan nih punya sifat ini ya, ke psikolog dah, udah sono ya. Terus berikutnya adalah nggak mau dengar pendapat orang yang diajak ngobrol tapi nggak mau dengar, kayak nggak tertarik. Ini sama halnya dengan orang yang pendiam, karena orang yang sering ngira bahwa mereka nggak tertarik sama omongan orang lain. Nah, teman-teman, kalau masalah nggak mau dengar itu juga fatal ya, karena banyak inputan, banyak solusi yang harusnya kita bisa terima dengan baik. Cuman karena kitanya keras kepala, nggak mau dengar, terus masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan, akibatnya karir kita nanti bisa jadi mandek. Padahal bisa jadi itu adalah, ini kepercayaan saya teman-teman ya, bisa jadi itu adalah jawaban dari sang pencipta, di mana diturunkan melalui perantara orang yang nyampein pesan itu ke kita. Tapi kitanya udah punya sifat nggak mau dengar, keras kepala, ya kita minta 1000 kali pun saya rasa nggak akan dikabulin ya kalau sifatnya seperti itu. Oke, 3 hal ternyata yang harus dihindari as a leader ya, dan
Sebenarnya masih banyak teman-teman yang ngomongin soal sifat jelek, cuman ya ini yang dari pengalaman yang sering saya alami, jadi saya sharingnya ini dulu aja. Nanti sifat yang lain apa aja, next part aja, oke? Nah, teman-teman, hopefully ini bisa bermanfaat ya. 3 sifat buruk yang harus dihindari oleh seorang business owner, ataupun leader, ataupun seorang profesional yang bekerja di sebuah industri. Ya, semoga bermanfaat dan saya rasa itu aja untuk pembahasan kali ini. Jika Anda suka, please welcome, subscribe di channel, klik tombol loncengnya. Kita juga punya komunitas namanya Pengusaha Bahan Bangunan, di mana kita banyak diskusi mengenai berbagai macam strategi untuk mengembangkan bisnis kita, seperti team building, leadership, kemudian ada marketing, ada juga ngomongin selling, ada juga ngomongin operasional, dan masih banyak lagi. So, teman-teman yang mau join, welcome, klik aja linknya di bawah sini ya. Kita ada di deskripsi ya. Nanti join aja di sana komunitasnya, dan saya rasa itu aja untuk video kali ini. Thank you sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam sukses pengusaha bahan bangunan di Indonesia. Bye bye semua.